Sah Jadiwan ambruk, detik-detik atap halte bus Transjakarta ambruk. DPRD gas koreksi pemenang tender. Ada kecurangan, baru dibangun kok langsung ambruk. Masalah di Jakarta ini ya saya sekali lagi nggak mau menyalahkan gubernurnya, gitu ya. Karena gubernurnya udah jelek, masa mau kita jelek-jelekin? Ya udahlah, solusinya adalah bagaimana agar ini ke depan bisa diperbaiki dan bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Ada 46 halte tadi seperti saya sampaikan, terdiri dari 4 halte ikonik, kemudian 4 halte terintegrasi, kemudian sisanya berarti 38 ada halte-halte biasa, baik halte ujung maupun halte transit dan lain-lain. Kemudian tahapan-tahapannya kita sudah, ini kan ada 4 paket, kita bagi menjadi 4 paket pekerjaan, ada proses lelang sampai dengan kemudian proses pelaksanaan. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Maka ini sentilan yang cukup menarik bagi warga DKI Jakarta atas kinerja yang dilakukan Pak Anies selama ini. Barangkali ini cukup harusnya dijadikan pemicu oleh Pak Anies dalam rangka meningkatkan kinerja. Baru-baru ini ada kabar yang kurang mengenakan datang dari wilayah kerja Anies Baswedan DKI Jakarta. Lagi-lagi, atap halte Transjakarta yang baru saja selesai dibangun ambruk. Kejadian tersebut langsung mendapat sorotan dari warganet, salah satunya akun dengan nama Ning Garis Tengah. Lewat akun Twitternya, @aku_atikafaya mengatakan mau diresmikan ambrol, sial amat nasib muan, hahaha. Sontak saja cuitan @aku_atikafaya tersebut langsung mendapat banyak komentar dari warganet. Akun @aguscah mengungkapkan, sepertinya penunjukan atau pemenang lelang pada biasa main gaple, bukan main konstruksi. Gak ngerti daya beban, daya rentang, pantesan sering ambruk, asal kelihatan rapi tapi keropos. Kemudian akun dengan nama Romeo Walker 19 menyebut bahwa one ambrol kenyang kelebihan bayar. Kemudian Anton_WKA, 1 tribun Formula E roboh, 2 pagar pembatas JIS roboh, 3 halte Transjakarta roboh. Di akhir cuitannya, ia menyebut Anies sebagai one roboh. Seperti diketahui, halte Transjakarta yang baru saja selesai dibangun di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka ambrol. Peristiwa tersebut terlihat dari sejumlah foto yang diterima redaksi Jumat 29 Juli malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, halte ini termasuk dalam proyek revitalisasi halte Transjakarta dengan nilai total anggaran 600 miliar rupiah. Rencananya, halte tersebut akan diresmikan pekan depan, namun sebelum diresmikan kok sudah ambruk. Bahkan ambruknya atap halte Transjakarta tersebut mendapatkan perhatian serius para politisi Jakarta yang berkantor di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Mereka memastikan ada kesalahan dalam penganggaran pengerjaan pembangunannya. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut akan mengoreksi siapa pemenang tender dalam pembangunan halte bus Transjakarta tersebut. Halte ini berada di tengah-tengah jalan raya. Lokasi persisnya di dekat IRTI, Monumen Nasional atau Monas. Prasetyo juga menyoroti pohon di halte Transjakarta yang tidak ditebang. Sebuah pohon besar dibiarkan tetap berdiri dan hidup sehingga menjadi bagian dari halte Transjakarta. Menurut dia, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta seharusnya bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hukum Kota DKI agar menebang pohon tersebut. Hal itu jika memang area tersebut diprioritaskan untuk membangun halte Transjakarta. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta Anang Rizkani menerangkan revitalisasi halte tersebut dikerjakan PT Wijaya Karya Persero. Ia tak mau mengomentari ambruknya atap tersebut lantaran halte belum dialihkan kepada PT Transjakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Saji mengatakan pembangunan yang sedang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dan BUMD sedang menjadi perhatian DPRD DKI. Di antara terkait memenangkan tender dengan angka terendah. Menurut Afni, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi inspektorat dan asisten dalam penempatan direksi-direksi yang selalu bermain-main. Jangan hanya menuntut pembayaran subsidinya saja, tapi kualitas pelayanan dan pekerjaannya tidak baik. Afni juga menyebut, hancurnya halte busway yang baru dibangun juga menjadi PR Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bareskrim untuk melakukan pemeriksaan dalam hal penganggaran yang ada. Dengan adanya peristiwa tersebut akan menambah rentetan polemik yang terjadi pada DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies.
Anies sebenarnya cerdas, tapi cocoknya jadi orator atau penulis novel saja, bukan gubernur apalagi presiden. Atap tribun penonton Formula E, pagar stadion, dan kini atap halte yang roboh, bukan karena antusiasme, bencana, ataupun takdir, tapi karena kualitas bangunan. Mau begoi orang ya jangan sampai kayak gini dong, Wan. Jadi kalau disimpulkan bukan hanya kualitas bangunannya yang di bawah standar, tapi kualitas Anies sebagai pemimpin yang juga di bawah standar yang begitu sembrono. Sungguh tak terbayangkan kalau misalnya memakan korban. Kata-kata seperti apa yang akan digunakan Anies untuk membela diri? Sombong sekali orang ini. Bahkan untuk sekedar maaf saja tidak pernah terlontar dari mulutnya. Bagaimana menurut Anda? Loh, kok ngerampok anggaran? Terungkap perawatan Monas di era Ahok gratis, tapi di era Anies pernah minta 150 miliar. DPRD beri peringatan, Ahok beri sindiran. Jangan rubah Monas, tapi kembalikan Monas seperti aslinya, dan Monas sebagai monumen nasional tentu saja akan salah satu yang menjadi ikon. Nah, ikon penting dari Republik Indonesia itu. Jadi itu yang harus dijaga. Nah, seharusnya dengan proyek sebesar ini menurut logika kami itu seharusnya dilakukan pada awal-awal tahun 2019 ya, karena jumlahnya juga begitu besar jumlah dana APBD yang digunakan gitu. Tetapi menurut pernyataan dari dinas kemarin bahwa ada permasalahan di sayembaranya sehingga lelang baru bisa dilaksanakan pada dekat-dekat akhir tahun. Kalau saya masih gubernur, jangan mimpi lu bisa dapat uang segini. Saya ingatkan sekali lagi. Jadi sekali lagi, ini kesempatan untuk kalian perbaiki masih ada. Pembahasannya sekitar itu, bagaimana mekanisme ini. Akhirnya secara fakta sudah terlihat ada yang dilompati. Yang kedua, ini realitas di lapangan sudah seperti ini. Pohon hilang, perubahan bentangnya dan sebagainya. Ini kan harus disikapi. Nah, tetapi untuk menyikapi ini, memang dibutuhkan informasi lengkap dari Badan Pelaksana Pemprov DKI. Kawasan wisata Monumen Nasional kembali dibuka bulan Juni 2022. Setelah 2 tahun ditutup akibat pandemi COVID, kembali dibukanya Monas untuk umum menjadi perhatian masyarakat khususnya warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Di sisi lain, rencana revitalisasi Monas yang dulu sempat ditunda, kini masih terasa janggalnya. Kejanggalan yang dimaksud sebenarnya sudah banyak Anda dengar melalui media, yaitu mulai dari penebangan pohon yang tidak ada izin, pembangunan plaza, sampai kontraktornya. Saya tidak akan membahas itu terlalu detail. Saya mau membahas implikasi revitalisasi kawasan Monas kepada Anies, terutama terkait anggaran yang begitu besar. Seperti diketahui, revitalisasi sisi selatan kawasan Monas oleh Pemprov DKI dimulai pada 2019 silam. Tepatnya pada November 2019 setelah penandatanganan kontrak DKI Jakarta dengan pemegang lelang PT Bahana Prima Nusantara. Proyek itu dimulai, anggaran untuk revitalisasi sudah disusun pada 2018 dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2019. Namun pada saat itu Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengakui belum mendapatkan laporan konsep revitalisasi Monas yang memakan anggaran sebesar 150 miliar rupiah dalam APBD 2019. Kala itu Gembong juga mengakui belum mengetahui arah revitalisasi kawasan Tugu Monas yang diinginkan oleh Pemprov DKI. Yang mengatakan DPRD belum mengetahui konsep rancangan revitalisasi yang diinginkan oleh Gubernur DKI Anies dengan mengalokasikan dana anggaran sebesar 150 miliar. Mulai hari ini harus dihentikan karena kita beberapa tempat kita kayak ducting ini ya, kita cek ternyata kedangkalan. Ini bagaimana nanti hujan besar, ini pasti akan beban Monas menjadi banjir lagi gitu loh. Nah, saya minta kepada Pak Gubernur, cobalah koordinasi dengan kementerian ya. Yang tadi dibahas konsentrasinya pada kawasan selatan. Kawasan selatan itu akan diteruskan
Mengapa diteruskan? Karena sejalan dengan Kepres 25 tahun 95. Nah, ada penyesuaiannya pada penambahan vegetasi. Kita melihat langsung faktualnya yang ada, ternyata memang ini asal dikerjain aja, dipaksakan ini proyek itu aja buat saya. Ya kalau itu berarti karena ada misalkan sebuah proyek itu harus dihentikan, maka sebenarnya nanti mekanisme denda harus kita hentikan dulu. Nah, nanti baru mulai pekerjaan itu harus dikenakan. Itu fairnya kan kira-kira seperti itu. Sebab belum ada laporan resmi yang diterima oleh DPRD. Gembong juga meminta agar warga DKI jangan dulu berasumsi lain dan membandingkannya dengan era kepemimpinan Ahok. Sebaiknya, warga dapat bersabar menunggu hingga konsep revitalisasi itu keluar. Ia menjelaskan DPRD sama sekali tidak mempermasalahkan besaran jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk merevitalisasi Monas. Selama anggaran itu digunakan dengan baik dan memberikan hasil yang baik pula, maka Dewan tidak akan mempermasalahkan hal itu. Sebelumnya, sejumlah warganet memang membandingkan perawatan Monas pada era kepemimpinan Ahok dengan era kepemimpinan Anies. Pada era kepemimpinan Ahok, perawatan Monas tidak mengeluarkan anggaran sedikit pun. Sementara pada era kepemimpinan Anies, untuk melakukan revitalisasi harus merogoh kocek anggaran mencapai 150 miliar. Selain itu, Anies juga melakukan penebangan pohon pada saat revitalisasi tersebut, yang justru akan menjadi kuburan politik bagi Anies. Soal revitalisasi, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga sempat memuji atau lebih tepatnya menyindir keras revitalisasi Monas yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sindiran itu disampaikan Ahok dalam siaran langsung Instagram Kick Andy Show Sabtu 27 Juni 2020 silam. Ahok berkata, karyanya juga bagus juga, yang Monas juga bagus, jadi hadap upacaranya juga bagus. Dulu kan tersembunyi, sekarang dia menghadap langsung nampak. Bagus juga itu. Ide babat pohon untuk tempat upacara itu bagus juga, kata Ahok. Nah, kalimat terakhir Ahok sempat membuat Andi F. Noya selaku pembawa acara meragukan pujian tersebut karena bernuansa menyindir. Namun, Ahok meyakini bahwa perkataannya tersebut sebagai pujian untuk Anies. Ia menjelaskan apa yang dilakukan Anies hasilnya akan seperti White House di Washington DC. Memang pemandangan lapangan tampak tak ubahnya. Lantai beton di sisi selatan Monas, rumput hijau terlihat di sekitar kolam, sedangkan lapangan plaza berlantai beton tampak sangat gersang. Pohon-pohon kecil ditanam di sisi plaza. Sampai detik ini, belum ada tuh penjelasan gamblang dari Pemprov DKI Jakarta terkait pohon-pohon yang mereka tebangi. Padahal Pemprov DKI Jakarta sudah berjanji akan mengganti pohon yang ditebang menjadi 3 kali lipat. Tapi kita lihat sekarang, mana ada itu pohonnya. Awal katanya pindah, setelah ditelusuri ternyata tidak ada bekas baru penanaman pohon di sekitar Monas. Akhirnya diakui memang ditebang, bukan dipindah. Para pengamat dan politisi pun mengkritisi Anies, kecuali tentu Kadal Gurun, ya seperti biasanya. Bagaimana menurut Anda?